Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sony Dwi dengan nama IL119. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis saya yang berjudul Analisis Proses dan Progres Go Global pada perusahaan ASICS. Yang mana dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan bagaimana ASICS membangun strategi ekspansi globalnya, serta bagaimana perusahaan ASICS ini bisa bertahan di tengah persaingan industri yang sangat kompetitif, serta pembelajaran yang dapat diambil dari studi kasus perusahaan ASICS ini. Seperti itu. Untuk pertama-tama, saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi saat ini, perusahaan tidak lagi cukup hanya bersaing di pasar domestik, tapi juga harus mampu masuk ke pasar global untuk mempertahankan pertumbuhan dan juga daya saingnya. Yang mana perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan persaingan yang semakin ketat itu menuntut perusahaan untuk dapat adaptif terhadap perubahan strategi dan juga perubahan lingkungan. Nah, dalam kesempatan ini saya mengambil contoh perusahaan ASICS yang dapat menjadi contoh menarik karena berhasil berkembang dari perusahaan yang kecil, lokal, menjadi brand yang global, terkhususnya di segmen olahraga. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana strategi go global dan juga bagaimana ASICS dapat menjalankan secara efektif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis seperti itu. Berikutnya kita langsung masuk ke bab pembahasan. Nah, untuk bab pembahasan ini saya akan awali dari profil perusahaan terlebih dahulu. Nah, untuk dari profil perusahaan, jadi ASICS ini merupakan suatu perusahaan multinasional asal Jepang yang bergerak di industri sepatu dan perlengkapan olahraga. Nama ASICS ini sendiri berasal dari filosofi Latin, yang mana jika kita lihat ASICS ini sebenarnya singkatan yaitu Anima Sana in Corpore Sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Perusahaan ini juga didirikan oleh Kenichiro Onitsuka pada tahun 1949 dan berkembang dari skala lokal menjadi brand global yang saat ini telah beroperasi di lebih dari 60 negara. Nah, juga dalam perkembangannya, ASICS ini menunjukkan karakteristik yang unik dibandingkan kompetitornya, yaitu mereka fokus pada pengembangan produk berbasis riset ilmiah yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan ASICS yang menjadi pusat inovasi mereka. Dengan pendekatan ini, ASICS memposisikan dirinya sebagai performance brand yang mengutamakan fungsi, kenyamanan, dan kesehatan pengguna, khususnya pada segmen olahraga lari seperti itu. Lalu kita masuk ke analisis lingkungan internal. Yang pertama ini ada dari analisis SWOT dari perspektif SWOT, yang mana ASICS ini memiliki kekuatan utama pada inovasi teknologi seperti gel teknologi dan juga platform yang bisa kita lihat di seri-seri sepatu ASICS seperti Nova Blaze, Mega Blaze, Super Blaze, dan juga Solid Blaze. Ada teknologi ASICS yang namanya FF Turbo, FF Blaze, itu merupakan teknologi ciri khas ataupun core competence yang dimiliki oleh ASICS seperti itu. Yang mana kedua tadi gel sama flight foam ini menjadi sumber diferensiasi produk mereka. Selain itu, loyalitas konsumen pada segmen pelari juga cukup tinggi karena ASICS dikenal memiliki kualitas dan juga kenyamanan yang konsisten dari tiap-tiap lini sepatu yang mereka buat seperti itu. Tetapi dari sisi lain, dari sisi kelemahannya, ASICS juga cukup signifikan, yaitu pada aspek brandingnya. Dibandingkan dengan kompetitor seperti Nike dan juga Adidas, ASICS cenderung kurang kuat dalam membangun emotional connection dengan para konsumennya. Dan ini sering dipersepsikan terlalu teknis dan juga kurang fashionable, sehingga kurang menarik bagi segmen anak muda yang lebih mengutamakan gaya hidupnya. Nah, kalau dari sisi peluangnya, dari tren global yang menuju gaya hidup sehat menjadi faktor yang sangat penting dan juga menguntungkan untuk ASICS, karena peningkatan aktivitas olahraga seperti lari dan fitness menciptakan permintaan yang terus meningkat terhadap produk olahraga seperti itu. Lalu berikutnya adalah saya melakukan analisis berbasis RBV, Research Based View, yang mana jika dilihat ASICS ini memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini karena sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memenuhi karakter frame. Di sini saya mengambil frame, yaitu valuable, rare, inimitable, dan juga non-substitutable.
yang berarti teknologi mereka ini dikembangkan tidak hanya bernilai tinggi tetapi juga sulit ditiru oleh kompetitor. Selain itu, kombinasi antara riset, pengalaman, dan juga reputasi brand menciptakan barrier yang cukup kuat di lini pasar industri sepatu ini, seperti itu. Lalu juga analisis yang ketiga yang saya lakukan adalah terkait krisis manajemen. Nah, jadi ternyata ASICS ini juga pernah mengalami krisis yang dimana pada saat pandemi COVID-19 perusahaan ini mengalami penurunan penjualan akibat terganggunya aktivitas fisik dan juga distribusi, yang mana kita pasti lockdown ya. Namun, ASICS mampu beradaptasi dengan mempercepat digitalisasi, meningkatkan penjualan melalui kanal e-commerce, serta melakukan efisiensi operasional mereka. Hasilnya, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan. Bisa dilihat dari tahun 2007 sampai 2024 kurang lebih terdapat penaikan persentase dari laba seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke sub pembahasan yang berikutnya, kita masuk ke analisis lingkungan eksternal. Jadi mana yang pertama ini saya melakukan analisis PESTEL. Nah, jadi dari perspektif PESTEL sendiri ini terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja ASICS secara politik stabil. Yang pertama ada secara politik. Secara politik, stabilitas di negara maju mendukung ekspansi global para ASICS, meskipun tetap ada risiko dari kebijakan perdagangan internasional. Lalu dari sisi ekonomi, industri sportswear, industri olahraga ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didorong dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan juga kesadaran akan gaya hidup sehat. Lalu berikutnya dari perspektif sosial, yang namanya tren wellness lifestyle menjadi pendorong utama peningkatan peminatan produk olahraga. Lalu dari sisi teknologi, perkembangan digital dan juga e-commerce mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Lalu juga dari faktor lingkungan terakhir dan juga regulasi juga menjadi perhatian penting, terutama terkait isu keberlanjutan dan juga standar produk global ASICS ini, seperti itu. Lalu berikutnya analisis yang saya lakukan adalah analisis 5 forces. Nah, dalam analisis 5 forces ini, industri ini memiliki tingkat PSN sangat tinggi ternyata, di mana kompetitor mereka seperti Nike dan juga Adidas mendominasi pasar dengan kekuatan banding kuat tadi, emotional connection ya. Konsumen memiliki banyak pilihan sehingga daya tawarnya tinggi. Dan begitu juga dengan ancaman barang substitusi di pasar juga sangat tinggi, terutama dari brand lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, ancaman pendatang baru relatif rendah karena tingginya kebutuhan investasi dan juga pembangunan dari brand itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah awal Go Global. Nah, jadi langkah awal ASICS dalam Go Global ini adalah pertama, strategi yang mereka gunakan itu bersifat bertahap atau incremental sesuai dengan Uppsala model, yang mana ASICS memulai ekspansi melalui ekspor ke Amerika Serikat terlebih dahulu, kemudian berkembang menjadi investasi langsung dengan mendirikan anak perusahaan satu persatu. Nah, yang mana pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan risiko sekaligus memperoleh pembelajaran dari pasar secara bertahap. Lalu berikutnya, dalam hal pertumbuhan selama Go Globalnya, jadi perusahaan ASICS ini menunjukkan kinerja yang cukup positif, terutama setelah pandemi tadi yang mengalami krisis, yang mana perusahaan ini tetap fokus pada core bisnis, yaitu performance running yang memberikan margin tinggi dan loyalitas konsumen yang kuat. Namun di sisi lain juga, ASICS juga melakukan repositioning dengan masuk ke segmen lifestyle, seperti kita lihat ASICS Jalakayano, ASICS NYC, oke, masih banyak lagi. Yang mana strategi repositioning ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas pasar tanpa meninggalkan identitas utama. Berikut ya secara dan juga saya melakukan beberapa analisis terhadap beberapa segmen ya, yaitu yang pertama ada dimensi regional, yang mana secara regional pertumbuhan ini terbesar terjadi di Asia, termasuk negara kita Indonesia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kelas menengah, urbanisasi, serta kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat. Menariknya, ternyata konsumen di Asia ini cenderung lebih menghargai aspek fungsi dibandingkan gaya, sehingga positioning ASICS sebagai performance running ini menjadi relevan terhadap para konsumen seperti itu. Namun demikian, dalam proses Go Globalnya, kita masuk ke tantangan. Dalam proses Go Globalnya, ASICS juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama ada
persaingan global yang sangat ketat dengan pemain besar. Ya gimana lagi ya, kompetitor mereka itu ada Nike, ada Adidas, ada Puma, ada New Balance gitu kan, gimana masing-masing perusahaan ini udah punya nama gitu. Lalu yang kedua ada perbedaan preferensi konsumen di setiap negara, yang mana ini menuntut adanya adaptasi strategi dari ASICS sendiri. Lalu yang ketiga ada regulasi dan juga kompleksitas terhadap distribusi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dan juga yang keempat ada dipaksanya tuntutan transformasi digital yang mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perilaku konsumen. Seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke bagian terakhir, slide terakhir, yaitu dari seluruh analisis yang tadi dilakukan terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus ASICS ini. Yang pertama, pentingnya diferensiasi berbasis kompetensi inti sebagai sumber keunggulan kompetitif. Seperti tadi ASICS punya teknologi jalan sama platformnya, sama fokus ke performance running. Lalu kedua ada perlunya adaptasi lokal dalam strategi global atau yang disebut juga dengan globalization. Ya benar, dalam mengadaptasi strategi tentu kita harus menyocokkan, merepresentasikan terkait negara itu. Lalu ketiga ada fokus strategi yang terbukti lebih efektif daripada diversifikasi secara berlebihan, seperti itu. Lalu yang keempat ada inovasi berkelanjutan yang menjadi kunci utama untuk bertahan dalam industri yang sangat dinamis ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ada integrasi digital dan juga pembangunan komunitas menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Seperti tadi Nike sama Adidas kan udah punya nama, udah punya brand ataupun awareness yang tinggi di hati konsumen. Maka dari itu dengan membentuk komunitas konsumen itu juga menjadi langkah atau strategi ASICS dalam menjaga loyalitasnya seperti itu. Nah, sebagai penutup, udah semua kita bahas. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwasannya keberhasilan ASICS dalam strategi global tidak hanya bergantung pada ekspansi pasar, tapi pada kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan strateginya baik internal maupun eksternal. Dan juga ASICS memiliki keunggulan berbasis teknologi yang kuat tadi, RBV tadi, namun tetap perlu beradaptasi dalam aspek pemasaran dan juga perubahan tren konsumen. Dan juga strategi internasionalisasi tadi yang dilakukan secara bertahap terbukti efektif dalam membangun kapabilitas globalnya brand ASICS ini. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dan juga presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon